Kabar tak terduga dari seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Wow. Jadi kita akan mencari tahu ya, ada kabar tak terduga apakah dari seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini ya. So disclaimer, karena ini sifatnya energi general guys, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari Clarissa, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi berbayar, teman-teman langsung saja silahkan ya, klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi langsung saja kita akan mulai. Awali readingan ini dengan doa dan kita akan memulai menarik energi dia terlebih dahulu ya. Kita akan mencari signifikatornya, kita akan melihat dan mencari tahu bagaimana energinya seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Wow, langsung ya keluar satu kartu, artinya ada energi yang harus diungkapkan untuk saat ini. Dan di sini aku ngerasa ya bahwa saat ini tuh sebenarnya ada seseorang yang merasa kecewa terhadap dirimu ya. Entah karena kelakuan kamu, entah karena perkataan kamu yang membuat dia merasa sakit hati, sehingga membuat diri dia ini berubah sikap sama kamu yang semula romantis, yang semula baik-baik aja ya. Jadi bersikap diam dan cuek, seolah-olah tidak mengharapkan diri kamu kembali. Sedangkan kamu di sini merasa bingung gitu ya, karena kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi kenapa sikap dia berubah gitu ya, seolah-olah memandang diriku ini sebagai seorang musuh, bukan sebagai seorang pasangan gitu. Padahal di sini mungkin kamu nggak sadar gitu ya, bahwa mungkin ada tingkah kamu, ada perkataan kamu yang membuat dia merasa cemburu ataupun merasakan adanya rasa sakit hati yang cukup dalam. Dan di sini memang ya ada di antara kamu tuh yang berusaha chat dia, berusaha telepon dia, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Kenapa? Karena memang dia sengaja ya, dia sengaja menjaga jarak dengan kamu ya, agar tujuannya kamu tuh menyadari bahwa ada tindakan atau perkataan kamu tuh yang membuat dia merasa sakit hati dan terluka. Kan terlihat ya di sini dia masih memegang amarahnya gitu ya, dia masih benar-benar merasa belum bisa memaafkan kamu gitu ya. Dan sedangkan di sini tuh kayak kamu tuh apa ya, dalam artian tuh kamu tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi, karena memang orang ini membatasi diri secara sepihak. Jadi kayak kamu tuh merasa kesulitan gitu, padahal kamu tuh ya pengen minta maaf, kepingin menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu, tapi orang ini justru malah memblokir kamu secara sepihak ya, atau nggak balas kamu secara sepihak, sehingga membuat diri kamu merasa kesulitan gitu ya untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi kayak gitu. Tapi aku melihat ya, meskipun demikian sebenarnya orang ini tuh masih mencintai kamu, dan nggak selamanya dia seperti ini gitu, karena saat ini aja dia juga sepertinya merasa apa ya, merasa merindukan kamu, merasa bersalah juga karena mendiamkan kamu, tetapi dia berusaha menguatkan diri gitu, karena apabila tidak seperti ini gitu ya, kamu tuh tidak akan mendapatkan pembelajaran gitu. Jadi kayak ya udah, berat maupun enggak gitu, aku terpaksa harus melakukan ini agar membuat diri kamu tuh sadar gitu ya, bahwa tindakan kamu, perkataan kamu membuat diri aku tuh jadi terluka. Mungkin ada juga di sini tuh yang emosi sama kamu karena mungkin tindakan kamu memancing rasa cemburunya dia, tapi kamu nggak sadar. Ya mungkin banyak ya orang yang seperti itu. Kadang kita itu kalau misalkan guyonan ya, terlalu kejablasan ya, sampai-sampai lepas kontrol gitu ya, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya dia, seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah memiliki kehidupan kelam di masa lalu, tapi setelah dia menemukan kamu ya, dia merasa bersyukur karena semenjak kamu hadir di dalam hidupnya dia, orang ini mampu sembuh dari trauma luka lamanya.
Kenapa? Ya karena dia bisa melihat gitu bahwa kamu tuh berbeda dengan orang yang pernah menyakitinya. Meskipun di awal dia sempat merasa ragu terhadap diri kamu gitu. Karena di mata dia kamu tuh orangnya baik. Kamu juga orangnya itu bisa nerima dia padanya. Terus kamu juga orangnya nggak terlalu banyak nuntut ya selama kamu menjadi pasangannya. Dan kamu juga selalu menemani dia di dalam situasi apapun. Baik seneng, baik ketika dia ada masalah gitu ya. Baik ya dia di posisi terbawah pun kamu selalu ada untuk dia. Sehingga membuat orang ini tuh nggak bisa berpaling darimu gitu. Cuman memang akhir-akhir ini dia sepertinya sedang banyak kesibukan. Sehingga membuat intensitas komunikasi dia terhadap kamu jadi sedikit berkurang ya. Tetapi setelah semuanya selesai ya, orang ini akan menebus semua kesalahannya kepada kamu dan menjelaskan gitu ya atas apa yang menjadi hambatan komunikasi kalian berdua. Karena memang yang aku rasakan dia orangnya sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya ya. Jadi wajar kalau orang ini tuh lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada kamu. Bukan berarti kamu nggak berharga ya daripada pekerjaannya, no, tidak seperti itu. Karena memang ya orangnya realistis gitu. Untuk saat ini memang dia sangat menjaga posisinya dia dan dia nggak mau mengecewakan oleh orang-orang yang sudah percaya terhadapnya. Lebih ke arah situ sih ya. Jadi kayak saat ini tuh yang diharapkan cuma rasa pengertian kamu. Dia nggak minta apa-apa kok dari kamu dan dia juga nggak menuntut kamu untuk melakukan ini melakukan itu. Yang terpenting kamu ngerti aja sama dia itu udah lebih dari cukup. Lebih ke arah situ sih guys ya. Dan kita lihat lagi di sini ada energi apa, seseorang yang sedang merindukan kamu. Wow. Dan di sini terlihat ya bahwa dia adalah seseorang yang usianya itu lebih dewasa dia daripada kamu ya. Dan meskipun di antara kalian ada perbedaan ya, perbedaan usia yang cukup jauh, tapi dia tidak pernah memperdebatkan hal itu. Karena dia percaya di balik perbedaan pasti akan ada suatu kelebihan. Karena menurut aku tuh orang ini pinter banget ya membuat diri kamu merasa nyaman. Dan ketika kamu mungkin dating ya atau jalan berdua sama dia, orang ini tuh ngomong kamu banget gitu. Jadi kayak seolah-olah itu ya kamu merasa disayangi, kamu merasa dicintai karena dia tahu bagaimana cara memperlakukan kamu secara tepat ya. Karena dia tahu tuh ya bahwa kamu tuh orangnya suka dimanja-manja ya. Kamu tuh orangnya suka diprioritaskan, makanya dia memberikan prioritas yang lebih terhadap diri kamu. Secara finansial dia cukup mapan, tapi untuk urusan keseriusan atau pernikahan, orang ini tipikal seseorang yang tidak gegabah gitu. Makanya bagi kamu yang rasa tuh kayaknya aku ini udah cukup lama deh menjalin kisah cinta dengan kamu, tapi kenapa sampai detik ini kamu masih belum pernah memberikan kejelasan ya tentang arah hubungan ini kemana. Bukan sengaja dia niat menggantung kamu, tidak, melainkan ya orang ini sangat mempertimbangkan gitu. Apakah dia ini sudah benar-benar siap ya dari segi mental maupun batin gitu ya. Karena pernikahan ini bukan main-main gitu. Makanya sangat benar-benar membutuhkan kesiapan bagi dirinya dia dan prosesnya juga cukup panjang. Tapi bersabarlah gitu karena aku melihat masa depan kamu dan dia terlihat sangat cerah asalkan kamu mau bersabar dan berusaha bijak, berusaha mengimbangi kekurangannya. Karena ya menurut aku tuh sesempurna-sempurnanya dia, orang ini juga sepertinya masih banyak kurangnya ya sama kamu. Terutama orang ini menurut aku tuh kurang bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap diri kamu, terutama ketika dia berdealing dengan pekerjaannya. Kayak gitu. Jadi ketika memang orang ini sedang bekerja ya udah gitu. Waktu dia itu ya dia bisa menyempatkan waktu untuk berkomunikasi dengan kamu, tapi waktunya sangat terbatas. Dan kalaupun gitu ya kamu ingin bertemu sama dia, itu nggak bisa ketemu setiap saat gitu ya. Harus terplanning, harus terjadwal gitu. Karena mungkin ya jadwal kamu dengan jadwal dia berbenturan, atau mungkin bisa juga kondisi pekerjaan kamu dan dia sangat berbeda jauh gitu ya. Mungkin dia termasuk orang yang terpandang, mungkin dia termasuk orang yang dihormati, atau mungkin bisa juga dia orang yang sangat berpengaruh ya dimanapun dia berada ya. Mungkin dia seorang abdi negara, atau mungkin bisa juga dia seseorang yang memiliki title yang cukup baik gitu ya. Oke guys, kita akan lihat lagi di sini bagaimana energinya dia, seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Wow. Bagaimana energinya ya seseorang yang sangat merindukan kamu saat ini. Wow. Kalau dilihat dari energinya,
seseorang yang sangat merindukan kamu ini dia ini orangnya kayak masih kekanak-kanakan ya. Meskipun secara usia tuh sebenarnya dia udah cukup matang, tapi nggak tahu kenapa pembawaannya itu kayak masih suka childish gitu ya, kayak masih suka ngambek-ngambek nggak jelas, cemburu-cemburu sama kamu nggak jelas kayak gitu. Padahal kamu tuh sudah berusaha bersikap dewasa, tapi kenapa dia nggak bisa ngimbangi kedewasaan kamu ya? Terutama ketika orang ini ngambek sama kamu, marah ke kamu, wow, itu tuh bener-bener nggak ada obatnya gitu ya. Itu bisa berhari-hari gitu ya, berminggu-minggu gitu. Bahkan orang ini tuh masih suka mengungkit-ungkit masalah yang sudah-sudah gitu. Makanya kenapa aku bilang meskipun secara usia dia udah matang ya, tapi dari segi mental dan pemikiran dia masih terlihat sangat childish gitu. Dan aku nggak menyalahkan dia juga sih, karena yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat dulunya ya, mungkin di keluarganya dia kurang mendapatkan kasih sayang karena mungkin orang tua dia ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya, sehingga membuat dia saat ini menjadi pribadi yang kurang kasih sayang. Makanya dia sering caper sama kamu, makanya dia sering ya caper ya, capernya dia ini kayak suka mancing-mancing amarah kamu gitu, mancing-mancing kesabaran kamu ya, suka ngambek-ngambek gak jelas sama kamu kayak gitu ya, sebagai tanda bahwa orang itu meminta simpati dari kamu. Cuman cara dia aja yang salah gitu, karena seharusnya ketika kita meminta perhatian dari pasangan kita nggak dengan cara seperti itu, tetapi mungkin karena dia gengsi atau karena dia malu ya, sehingga dia nekat melakukan tindakan kayak gitu. Dan di sini kamu tuh cukup sering loh ya berdebat sama dia, bahkan 1 bulan tuh sampai 3, 4, 5 kali bahkan ya, atau mungkin kayak minum obat gitu, 1 minggu 3 kali ya, udah kayak gitu ya. Karena kenapa gitu ya, karena mungkin dia masih terlihat childish, dia terlihat nggak dewasa gitu. Wow, di sini ada kartu lagi yang terbuka ya. Di sini aku melihat ya, di sini energi seseorang yang sangat merindukan kamu ya. Di sini ada seseorang yang sepertinya sangat bingung menyikapi sikap kamu. Kenapa? Ya mungkin di mata dia kamu tuh orangnya susah ditebak gitu. Karena ya kamu tuh orangnya kayak mood swing gitu loh. Ya, kadang tuh kamu bisa apa ya, bisa diajak bercanda gitu. Tapi terkadang ketika mood kamu kacau, kamu tuh nggak bisa kena senggol dikit gitu ya, itu bakal bisa menjadi masalah besar, sehingga membuat dia ini merasa bingung bagaimana sih gitu ya, aku ini cinta sama kamu gitu, tapi aku bingung cara menaklukkan hati kamu ini seperti apa, karena terkadang sikap kamu tuh aneh gitu ya. Kadang kamu tuh enak diajak bercanda, tapi terkadang kamu nggak bisa disenggol gitu. Terus kamu tuh juga orangnya nggak suka dibanding-bandingkan gitu ya, padahal aku tuh nggak pernah membandingkan kamu gitu ya, ada yang seperti itu. Dan saat ini tuh dia ini kayak apa ya, dia nggak mau terlalu berekspektasi lebih terhadap hubungan ini. Jadi ya udah gitu ya, jalani aja apa yang terjadi gitu ya. Entah bagaimana nantinya ya, itu terserah Tuhan yang mengatur. Yang terpenting tuh saat ini dia bisa menjaga kesetiaannya untuk kamu, dan kamu juga bisa menjaga kesetiaan untuknya. Jadi lebih ke arah situ sih, karena dia nggak mau nguluk-nguluk gitu ya. Terkadang kan ada seseorang yang mungkin tuh kayak terlalu berekspektasi tinggi tapi tidak diimbangi dengan pergerakan yang nyata. Seperti itu guys. Sorry ya suaraku agak kering. Dan di sini kita akan lihat lagi guys. Kita akan lihat lagi di sini bagaimana ya. Ada energi dari seseorang yang sedang merindukan kamu. Wow. Kalau dilihat dari energinya memang dia pribadi yang sangat perfeksionis ya. Artinya ya meskipun dia terlihat sederhana, tapi dia selalu berusaha perfect dalam segala hal. Penampilan gitu ya. Terus mungkin cara dia membuat janji dengan kamu ya, itu harus seperfeksionis mungkin. Kenapa? Ya sebenarnya dari situ mencerminkan bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang penuh dengan kehati-hatian. Artinya dia orang yang melihat konsekuensinya daripada gerusa-gerusu dalam mengambil suatu tindakan. Cuman sisi kelemahannya ya, orang ini tuh orang yang kaku menurut aku. Dia cenderung cuek, orangnya nggak bisa romantis
ya. Dan orang ini juga kayaknya itu apa ya, cara dia dalam menjalin suatu hubungan tuh kayak ya semuanya kayak terserah kamu gitu. Kayak misalkan ini enaknya kita keluar kemana ya, ya udah gitu, terserah kamu aja, aku tuh ngikut gitu. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Dan aku juga merasa ya bahwa orang ini orang yang tidak mudah jatuh cinta. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia jatuh cinta sama kamu, artinya kamu orang pilihan, kamu orangnya berbeda gitu. Karena tidak semua orang bisa mengetuk pintu hatinya dia kalau orang ini tuh tidak ada ketertarikan sama orang tersebut. Jika dia tertarik sama kamu, ya artinya kamu tuh memiliki aura tersendiri gitu loh, ya. Dan saat ini tuh tidak ada hal lain yang lebih penting ya selain diri kamu, ya. Dan orang ini juga termasuk orang yang menurut aku tuh dia rela melakukan apa saja demi bisa membahagiakan kamu. Oke. Kita akan lihat lagi di sini ada energi apa dari seseorang yang sangat merindukan kamu. Di sini aku melihat ya seseorang yang merindukan kamu, dia saat ini mulai mikir gitu ya. Mulai mikir nasib hubungannya, mulai mikir perasaan kamu ya. Mulai memikirkan segala-galanya tentang diri kamu. Kenapa? Ya karena dulunya dia nggak pernah karena dulunya dia nggak pernah memikir ke arah situ gitu. Yang dia pikirkan hanya kondisi dia sendiri, kesenangannya dia gitu. Sedangkan apa yang dibutuhkan kamu, apa yang dibutuhkan hubungannya itu tidak pernah dia pikirkan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia, yang aku lihat tuh dia terlihat sudah nampak mulai berubah. Dan semua perubahannya dilakukan karena dirimu gitu ya. Jadi benar-benar perubahan yang cukup besar ya. Terus dan di sini memang saat ini dia terlihat lebih agresif ya. Terlihat lebih agresif sama kamu, artinya mungkin dia terlihat lebih protek, lebih cemburu ya. Dan dia nampak terlihat lebih apa ya, dalam artian tuh lebih mencemaskan kamu ketimbang dia yang dulu. Karena dia yang dulu tuh kayaknya orangnya bodoh amat gitu. Mau kamu kayak gini kek, mau kamu kayak gitu, ya udah itu hidup-hidup lo. Terserah diri kamu gitu. Tapi saat ini enggak. Dia sepertinya sudah mulai menunjukkan ya itikat rasa sayangnya terhadap dirimu. Terus aku ngerasa ya di sini energi seseorang yang merindukan kamu. Memang di sini ada seseorang yang sepertinya niat tarik ulur kamu gitu. Artinya apa? Ya dia ini nggak mau kamu lepaskan, tapi perilaku dia, tingkahnya ini seolah-olah tidak layak untuk kamu perjuangkan gitu. Kenapa? Ya karena dia nampak nggak serius gitu. Dia selalu tarik ulur kamu. Di saat kamu mendekat dia menjauh. Di saat kamu menjauh dia menarik kamu kembali gitu. Sedangkan dia ini sama sekali tidak ada penyesalan sama sekali. Dan tidak ada keinginan untuk menjadi versi terbaiknya gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak menjalin kisah cinta dengannya ini kayak bagaikan terjebak dalam situasi permainan gitu. Karena kok kayaknya di saat aku tuh serius, kenapa kamu nggak bisa serius gitu? Di saat aku memilih mundur, kenapa kamu maju gitu? Ya itu kayak membuat diri kamu tuh benar-benar merasa bingung gitu. Apa sih yang kamu inginkan gitu ya? Jangan permainkan diriku kalau memang kamu nggak niat sama aku gitu loh ya. Tapi jika kamu masih sayang sama aku, ya please gitu ya, perbaiki tingkah kamu ya, jangan kau permainkan aku seperti itu. Terus, oke guys, kita akan melihat ya, kita akan melihat di sini. Aku akan pakai kartu tarot klasik aja ya. Jadi di sini aku akan membacakan kamu berdasarkan energi yang mengalir ya. Barangkali ada pesan semesta yang memang harus diungkapkan kepada kalian. Oke? Kita akan mulai guys. Kita akan melihat ada energi apa dari seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini. Ya, ada kabar apakah? Ini menurut aku ada kabar baik ya. Karena setelah dia menimbang-nimbang, ya akhirnya orang ini memvalidasi bahwa sejatinya orang ini tuh nggak bisa jauh dari hidup kamu.
Dan dia sadar gitu ya, bahwa pada saat flashback ke belakang, dia ini selalu bertingkah di belakang kamu, sehingga membuat ya, memicu terjadinya suatu pertengkaran yang tidak diinginkan. Karena dulunya dia nggak pernah berkaca ya, dulunya dia menganggap bahwa diri dia ini selalu benar. Tapi saat ini setelah dia melihat kenyataan yang sebenarnya, dia mulai menyadari ketulusan kamu. Dan dia sudah mulai mempertimbangkan gitu ya, bahwa dia ingin maju serius ya terhadap diri kamu saat ini. Wow, menarik ya, lebih ke arah situ. Dan di sini ada kabar apa lagi? Wow, di belakang kamu aku melihat ada seseorang yang menderita ya, yang menderita karena kelakuannya terhadap diri kamu gitu, sehingga membuat kamu tuh jadi merasa kecewa, membuat dirimu menjadi marah, membuat dirimu menjadi menjaga jarak dengannya. Itu semua karena kelakuannya kayak gitu ya. Dan yang lebih parahnya, beberapa di antara mereka ini pernah nggak setia sama kamu, pernah nggak jujur sama kamu, tetapi karena kamu orangnya sabar, kamu tuh masih memberikan dia kesempatan ya, dan memaafkannya. Tapi ternyata hal itu tidak dia pergunakan untuk benar-benar berubah. Kenapa? Ya karena dia masih mengulangi kesalahan yang sama ya, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini benar-benar ingin menyerah, ingin mundur gitu. Ya, dan di saat hal itu terjadi, orang ini merasa sedih ya, dan dia berharap agar kamu bisa menarik keputusan kamu seperti itu. Memang yang aku lihat, dia ini orangnya susah ditebak ya, orangnya susah ditebak, dan kita ini nggak pernah ada yang tahu jalan pikiran dia ini kayak gimana gitu loh ya, karena kamu sudah berusaha ya, sudah berusaha mengimbangi dia, tapi kamu nggak dapet juga gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi gitu, orangnya terlalu misterius. Terus wow ya, di sini ada kabar ya dari seseorang yang merindukan kamu. Dia adalah datang dari masa lalu, artinya dia pernah menjalin kisah cinta dengan kamu, tetapi karena ketidakdewasaan, karena keegoisan ya, atau karena ada lain hal sehingga membuat hubungan kalian jadi berakhir. Tapi meskipun hubungan kalian sudah berakhir, bukan berarti berakhir pula perasaan dia kepada kamu, karena sampai detik ini dia sepertinya masih sering mengingat kamu, dan itu menandakan bahwa orang ini tuh nggak bisa move on ya dari hidup kamu, meskipun kalian sudah menjalani kisah cinta dengan kehidupan kalian masing-masing ya, kamu dengan pasangan kamu, dia dengan pasangannya gitu. Tapi nama kamu ini seolah-olah memiliki ruang tersendiri di dalam batin terdalamnya dia. Kayak gitu. Kenapa ya? Karena mungkin tuh dia masih sayang sama kamu. Kalian putus pada saat posisi kalian masih sama-sama saling mencintai satu sama lain gitu. Jadi kayak ya dia sadar gitu bahwa aku tuh berat loh melupakan kamu. Gimana ya cara melupakan kamu gitu. Kok semakin aku melupakan, semakin aku nginget kamu terus. Lebih ke arah situ guys. Dan di sini kita lihat lagi ya. Bagaimana energinya ya seseorang yang merindukan kamu saat ini? Ada kabar apakah ya? Aku ngerasa ya di sini seseorang yang merindukan kamu tuh dia dulunya tipikal orang yang susah dikontrol ya, orangnya susah dinasehatin, dia nggak mau ya pernah mendengarkan kata-kata kamu gitu. Ketika kamu bersuara itu akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga kayak kamu tuh merasa segala bentuk pendapat kamu tuh tidak pernah dihargai sama dia, dan membuat diri kamu merasa kecewa. Tetapi saat ini ya ada kabar baik yang harus kamu dengarkan, dimana ya di sini dia terlihat nampak mulai ada perubahan sisi positifnya jika dibandingkan dengan yang dulu. Karena saat ini dia sepertinya jauh bisa lebih menghargai perkataan kamu. Dia jauh bisa lebih ya mendengarkan nasihat kamu gitu. Dan beberapa di antara mereka juga sepertinya saat ini jauh lebih bisa dikontrol gitu ya ketimbang yang dulu. Jadi kayak lebih bisa mendengarkan lah, meskipun nggak sempurna gitu ya. Lebih bisa mendengarkan perkataan kamu.
Terus di sini ada kabar apa lagi ya? Kita akan coba lihat guys. Dan saat ini tuh ada seseorang yang sepertinya mulai ya menikmati perjalanan kehidupan kisah cinta ini, meskipun hubungan kalian itu banyak sekali ya sepak terjalnya, tapi dia yakin gitu ya, ketika kalian bersama ya pasti semesta akan memberikan jalan kemudahan untuk kalian bisa bersatu gitu. Dan orang ini tuh ingin ya menghapus segala masa lalu yang buruk yang pernah terjadi di dalam hubungan kamu gitu ya. Mungkin dulu terlihat ya kamu nggak bisa dewasa gitu, mungkin kamu orangnya nggak sabaran gitu ya. Terus dia juga orangnya dulu kayak kekanak-kanakan, kurang bertanggung jawab sama kamu ya. Tapi saat ini dia sepertinya ingin terlihat ya menjadi pribadi yang lebih positif lagi gitu, karena ya memang saat ini sudah bukan waktunya lagi untuk dia main-main. Sudah, kita lihat lagi di sini bagaimanakah. Di sini ada energi apa? Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa ya kayaknya lebih ke arah energi kamu sih ini ya. Jadi kayak kamu saat ini tuh sedang ngerasa kesel sama seseorang yang sejatinya kamu cintai, yang membuat kamu ngerasa kesel karena orang ini terlalu sering memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu, termasuk memanfaatkan materimu, memanfaatkan kesempatanmu, memanfaatkan rasa nggak tegamu untuk kepentingan pribadinya gitu ya. Sehingga kayak kamu tuh saat ini jatuhnya kayak nyesek gitu loh, kenapa sih gitu ya, padahal aku tuh tidak ada niatan sedikit pun buat memanfaatkan kamu, tapi kenapa gitu ya, seolah perilaku kamu tuh menunjukkan bahwa kamu tuh saat ini sedang mengincar sesuatu dariku gitu. Karena apa ya, kamu tuh datang, kamu tuh perhatian di saat kamu butuh aja gitu sama aku, tapi di saat kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya udah kamu balik gitu ya ke versi kamu sebelumnya. Terus di sini aku juga melihat ya, di sini ada seseorang yang sepertinya memilih menyendiri, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, melainkan saat ini ada suatu beban yang nggak bisa dia ceritakan. Tetapi hal ini sangat mempengaruhi terhadap kondisi kedekatan kalian yang makin lama tuh jadi semakin berjarak gitu. Karena memang beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang ketika dia sedang banyak masalah, dia lebih memilih membatasi komunikasi dengan siapapun, termasuk keluarganya, termasuk kamu pasangannya gitu ya. Dimana tujuannya itu untuk menyendiri gitu ya, untuk mendapatkan ketenangan agar dia bisa memecahkan ya dari masalah yang dia hadapi saat ini, seperti itu. Oke, dan di sini kita akan coba lihat lagi guys. Kita lihat ya, ada energi apa lagi di sini. Terus aku juga melihat ya, mungkin ada saat ini di antara kamu tuh yang sedang hubungannya itu tertepa ya sama badai yang cukup besar, di mana hubungan kamu saat ini sedang diuji karena adanya pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian. Dan ini tuh sangat menentukan bagaimana kualitas hubungan kamu ke depannya. Jadi kayak ini tuh awal yang menentukan apakah kamu sama dia bakal bertahan atau tidak. Itu kayak semua itu di tangan kalian masing-masing gitu ya. Dan tentunya di tangan Tuhan gitu. Karena menurut aku ini nggak main-main gitu. Ya, ini pihak ketiga ini hadir membawa dampak yang sangat besar ya di dalam hubungan kamu. Apabila tidak segera diselesaikan dengan baik, maka bisa berpotensi menjadi badai yang sangat besar. Ya, ketika badai yang sudah besar gitu ya, itu sangat susah untuk diselamatkan. Jadi kayak di sini tuh peran kebijaksanaan kalian masing-masing lah yang sangat dibutuhkan ya. Terus kita lihat lagi di sini. Ya, di sini nggak munafik sih. Ya, di sini ada seseorang yang sepertinya kangen banget sama kamu, ingin ketemu kamu ya. Karena selama ini dia hanya bisa membayangkan kamu lewat fotomu ya. Mungkin dia membayangkan kamu sebagai keinginan pelampiasan hasratnya, tapi kamu nggak sadar gitu ya, karena memang untuk menemui kamu itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu, karena mungkin adanya juga ya hubungan LDR, ataupun mungkin ya adanya suatu keterbatasan yang membuat kalian ini jadi nggak bisa ketemu setiap saat. Tetapi ya di sini terlihat gitu bahwa dia ini sangat merindukan kamu gitu ya, dan dia ini sangat ingin gitu ya
berada terus di samping kamu, kayak gitu. Terus kita lihat lagi di sini. Di sini ada energi apa lagi, guys? Wow, menarik ya. Ada rahasia yang akan terbongkar, ya, dari segala drama yang telah dia mainkan selama ini. Jadi kayak dalam waktu dekat akan ada drama yang terbongkar gitu. Jadi barang siapa yang selama ini mereka menyimpan ketidakjujuran, maka ketidakjujurannya itu akan segera terbongkar. Dan barang siapa yang mungkin menyembunyikan kebaikannya, maka kebaikannya juga akan terbongkar gitu. Jadi tergantung apa yang mereka simpan selama dia menjalin hubungan dengan kamu gitu, ya. Terus selain itu juga dalam waktu dekat tuh akan ada seseorang yang banyak belajar dari hidup kamu. Artinya apa? Secara nggak langsung mungkin orang ini, ya, dia akan banyak belajar dari kebaikan kamu gitu. Jadi dia akan banyak belajar gitu. Terus yang selanjutnya, ya, di sini bagaimanakah ya energinya? Akan ada rencana yang terrealisasi, akan ada rencana yang terwujud dalam waktu dekat. Artinya apa? Ya mungkin ada ya kamu dan dia yang dalam waktu dekat tuh akan berencana ketemuan, akan berencana mungkin healing, atau mungkin ya merencanakan apa ya? Merencanakan sesuatu hal itu akan terrealisasi ya dalam waktu dekat. Jadi akan ada pertemuan ya. Mungkin rencana indah yang akan terwujud dalam waktu dekat. Terus selain itu, aku juga melihat dalam waktu dekat ya, mungkin ada di antara kamu yang mungkin pada saat flashback ke belakang ini finansialnya sedikit kurang baik. Tapi dalam waktu dekat akan ada kabar yang mengejutkan ya, dimana finansial kamu akan terlihat mulai stabil, terlihat mulai membaik gitu ya. Itu semua hasil dari kerja keras dan kesabaran kamu selama ini. So, jadi readingannya sampai di sini aja dulu ya guys. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.